Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insyaallah umat yang masih tetap istiqamah di jalannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, kita ketemu lagi di mata pelajaran bimbingan TIK. Hari ini kita akan membahas dua materi. Materi yang akan kita bahas adalah materi yang akan kita bahas adalah aplikasi Google Slide dan aplikasi Google Buku. Dua materi ini modulnya telah saya kirimkan beberapa waktu yang lalu. Nah, insya Allah kita akan coba melihat cara penggunaan dari dua aplikasi ini secara singkat. Baik, Anda sekalian, kita langsung masuk pada aplikasinya. Di materi yang telah diberikan sebelumnya sudah ada link yang kami berikan untuk mendownload. Ada link yang diberikan untuk mendownload aplikasi ini, apakah itu pengguna pengguna Android atau Ananda yang pengguna iOS. Jadi ada link yang telah kami berikan untuk mendownload aplikasi itu pada handphone dan pada handphonenya, baik itu yang operating sistemnya menggunakan Android atau operating sistemnya menggunakan iOS. Baik, Anda sekalian, nah hari ini kita akan praktekkan, kita akan coba membuat demonstrasi penggunaan dari dua aplikasi ini. Saya menggunakan desktop, kita menggunakan komputer hari ini. Yang pertama, Anda sekalian, kita gunakan Google Chrome. Kemudian di Google Chrome itu akun kita sudah masuk seperti ini bentuknya. Nah, aplikasinya dia ada di bawah. Ini ada slide dan ada buku. Kita coba buka. Nah, ini bentuknya untuk pengguna desktop. Bagaimana kalau dia pengguna handphone? Kita coba tampilkan ketika kita menggunakan handphone. Anda sekalian, kita coba kalau kita pengguna handphone, maka tampilannya kita coba cari, search dulu. Kita ketik. Oke, ini tampilannya Anda sekalian. Jadi nanti setelah kita download, maka ini ada tampilan. Ini adalah tampilan handphone. Jadi dua aplikasi ini bisa digunakan bisa digunakan pada desktop atau komputer. Bisa juga kita gunakan pada handphone kita. Jadi cara penggunaannya mirip atau hampir sama. Untuk menambahkan, ini ada tanda plus di atas, ini juga ada tanda plus di sini. Oke, baik Anda sekalian, saya demonstrasikan penggunaannya saja untuk yang desktop. Jadi tutorialnya hampir sama ketika kita menggunakan handphone dengan menggunakan komputer. Nah, baik, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa slide ini adalah naskah presentasi, membuat presentasi. Jadi Anda yang terbiasa menggunakan Office untuk membuat naskah presentasi itu hampir sama fasilitasnya, kemudian cara penggunaannya hampir sama. Cuman yang membedakan adalah ketika kita gunakan slide ini, maka secara otomatis syarat utamanya adalah harus online. Oke, baik, kita mulai. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah cara membukanya. Seperti yang tadi ada tanda plus, baik itu di pengguna handphone atau pengguna desktop atau komputer. Kemudian yang kedua, Anda sekalian, kita bisa memilih tema. Ada themes di sini yang sudah disediakan. Kita bisa memilih themes atau tema. Misalnya contoh, kita pilih ini ya, tema. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara menyisipkan teks. Ini adalah slide judul. Misalnya contoh, kita mau belajar tentang biologi. Ini misalnya biologi. Di biologi subtemanya adalah tentang sel. Oke, tentang sel. Jadi Anda sekalian, kita membuat bentuk seperti ini. Kemudian untuk memasukkan slide berikutnya, cara mudahnya ini bisa langsung diklik di sini kemudian tekan enter. Jadi sama dengan aplikasi Office yang lain. Misalnya di PowerPoint, kita tinggal klik di sini kemudian di enter. Oke, memasukkan teksnya untuk seperti yang tadi. Nah, sekarang kita mencoba memasukkan gambar.
Nah, salah satu keunggulan ketika kita pengguna slide ini, maka kita bisa langsung menyisipkan gambar langsung dari internet. Kita tinggal mengetik di sini. Kita tinggal mengetik gambar yang akan kita cari. Misalnya kita mau mencarinya ini adalah tentang hewan, sel tentang hewan, bentuk sel. Kita tinggal klik di sini, maka dia akan memunculkan gambar-gambar yang akan disesuaikan dengan kebutuhan yang kita minta. Nah, informasi yang kami terima bahwa gambar-gambar ini sudah free lisensi. Jadi sudah free lisensi. Jadi informasi yang kami terima di beberapa pertemuan itu dikatakan bahwa ketika kita menggunakan gambar-gambar ini itu sudah free lisensi. Nanti coba kita akan cari informasi lebih detailnya. Baik Anda sekalian, jadi misalnya contoh kita mau ambil gambar ini, kita tinggal klik sisipkan. Maka gambar ini akan masuk di slide kita. Oke, baik. Selanjutnya kita coba lagi sisipkan gambar, kemudian kita telusuri dari internet, kita coba cari gambar yang lain. Misalnya contoh gambar ini kita sisipkan. Oke, ini dia. Nah, kita anggap bahwa naskah yang kita buat ini sudah memasukkan teks, kemudian memasukkan gambar, dan lainnya banyak yang kemudian bisa kita sisipkan di tempat ini. Banyak sekali yang kita bisa sisipkan, Anda, atau kita masukkan di naskah slide kita. Nah, yang selanjutnya Anda sekalian, salah satu keunggulan juga dari slide ini adalah kita bisa mengatur bentuk gambar. Kita bisa mengatur bentuk gambar yang diberikan. Jadi misalnya contoh bentuknya seperti ini ada disediakan template untuk mengatur bentuk gambar yang telah disediakan oleh slide. Jadi slide di Google Slide ini memberikan fasilitas dia bisa mengatur sendiri bentuk gambarnya, yang kemudian kita tinggal memilih template-templatenya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menganggap bahwa ini adalah sudah selesai, ada beberapa lembar misalnya yang kemudian kita sudah susun Anda sekalian, maka kita tinggal menyisipkan animasi. Jadi sama dengan naskah presentasi yang lain, kita bisa membuatkan tampilan animasi. Misalnya contoh di slide kedua ini kita buat tampilan animasinya, kita sisipkan, kemudian memilih animasi, kita tinggal buatkan animasi bentuknya seperti apa. Ini ada, oke, untuk seperti ini. Kita buat lagi animasinya. Ini kita buat animasinya. Nah, untuk melihat tampilannya di bawah sini ada putar. Kita bisa melihat tampilan. Nah, ini dia bentuk tampilan animasinya. Oke, baik. Setelah kita buatkan semua animasinya, langkah selanjutnya adalah membuatkan transisi. Transisi itu adalah efek perpindahan antar slide, dari slide pertama ke slide kedua ke slide ketiga, dan seterusnya. Dia ada di slide, kemudian transisi. Di sini kita bisa memilih transisi yang digunakan. Misalnya contoh kubus. Ini saya terapkan ke semua slide. Nah, kita lihat. Jadi dia akan berbentuk seperti ini sekalian. Dia akan berbentuk, kita mulai dari sini, slide pertama. Oke, kita lihat. Nah, ini dia berbentuk kubus. Nah, kemudian munculkan slide-nya tadi, mengunculkan animasinya. Oke. Nah, itu sekedar pengantar untuk penggunaan slide. Nah, langkah selanjutnya Anda sekalian, kita bisa menyimpan file ini, kita bisa simpan. Namun sebelumnya, seperti dengan aplikasi-aplikasi yang lain, setelah kita membuat naskah
dokumen, naskah slide atau naskah lainnya di Google aplikasi, maka semua yang kita buat itu dia akan masuk di Drive. Tetapi di salah satu tambahan fasilitasnya ini kita bisa mendownload masuk ke komputer kita, misalnya bisa dalam bentuk PowerPoint PPTX, bisa dalam bentuk PDF, dan banyak tampilan lainnya, banyak fasilitas lainnya yang kemudian kita bisa ambil, kita bisa download masuk ke komputer yang kita gunakan. Tetapi jangan khawatir Ananda, ketika kita tidak download juga, maka file ini akan tersimpan di drive kita. Kita tinggal memberikan penamaan di sini, memberikan penamaan supaya mudah kita kenali, slide atau naskah yang kita buat. Oke, jadi tinggal kita download, misalnya ketika kita butuh, kita download dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk Microsoft PowerPoint, ada ekstensi PDF yang biasa kita gunakan, portable document format, ada gambar, jadi slide ini bisa dalam bentuk gambar, nanti dia dalam bentuk JPEG, PNG, dan seterusnya. Oke, itu Ananda sekalian materi pertama kita. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah Google Buku. Kita coba Google Buku. Di materi yang kedua ini Google Buku. Tampilannya Anda sekalian itu ada di sini. Bagaimana tampilannya kalau dia dalam bentuk handphone? Nah, kalau dia di handphone, setelah kita download, maka dia akan berbentuk seperti ini. Kita coba tutup ini aplikasi. Nah, kemudian saya coba share ini. Kita coba search aplikasinya. Di sini kita ketiknya buku. Kita coba. Nah, ini dia ada. Google Play Buku bentuk seperti ini. Kalau dia di handphone bentuk seperti ini Anda sekalian. Kalau kita sudah download bentuk seperti ini, tujuannya adalah kita bisa berbelanja buku sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tinggal mencari buku di sini. Diketik nama bukunya, kemudian dia akan munculkan buku-buku dengan harganya dan cara pembayarannya. Oke, baik, seperti itu kalau dia di handphone. Nah, bagaimana ketika dia di desktop atau di komputer? Dia bentuk seperti ini. Kita tinggal klik di sini, kita tinggal mengetik buku, atau kita buka di koleksi. Kita tinggal mengetik judul buku di sini. Ini adalah buku koleksi yang sudah dibeli. Oke, baik, saya buatkan dulu tampilannya. Ketika kita buka nanti Ananda sekalian, maka dia akan berbentuk seperti ini. Ketika kita buka buku tersebut, maka di handphonenya atau di komputernya dia berbentuk seperti ini Anda sekalian. Ini dia bentuk bukunya. Bentuk bukunya seperti ini. Oke, kita tutup. Jadi ini kita bisa belanja. Nah, sekarang bagaimana cara berbelanja atau mencari buku? Misalnya contoh, saya mencari buku tentang Android Studio. Oke, ini ada berbagai macam buku yang membahas tentang aplikasi Android Studio Anda sekalian. Di sini ada harga. Di sini ada harganya. Ini banyak sekali. Kita tinggal mengecek sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya buku-buku yang ada di sini itu harganya jauh di bawah dibanding buku dalam bentuk fisik yang sebenarnya. Nanti boleh dicek kebenarannya. Misalnya contoh, ini ada buku hanya harga 29.900 dan 96.000 yang sebelumnya 141.900 dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah ketemu buku bentuknya seperti ini, kita pilih kira-kira yang cocok yang mana. Nah, kita tinggal klik. Nah, misalnya kita coba mencari buku, misalnya contoh, saya mau cari, nah ini dia. Oke, ini dia misalnya harganya 53.625. Kita tinggal klik. Nah, yang menariknya Anda sekalian, sebelum kita beli, itu biasanya dimunculkan bentuk seperti ini. Ada contoh gratis yang kemudian dimunculkan.
ada contoh gratis dari buku itu. Nah, ini dia contoh gratisnya yang bisa kita baca. Ini contoh gratisnya, sama dengan ketika kita belanja buku di toko, kita bisa membuka-bukanya dulu sebelum kita membeli. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada contoh gratis yang diberikan oleh aplikasi Google Play Buku. Ini harganya 53.625.000. Nah, bagaimana cara membelinya Anda sekalian? Bagaimana cara membelinya? Nah, ketika kita suka buku ini dan kita siap membeli, kita tinggal klik di sini. Kita tinggal beli buku ini, kita tinggal beli. Kemudian pembayarannya. Nah, ini pembayarannya. Ada beberapa pilihan Anda sekalian, ada beberapa pilihan. Biasanya ada beberapa buku itu bisa dibayar menggunakan aplikasi menggunakan pulsa reguler misalnya. Jadi ketika kita punya pulsa reguler itu bisa ditukarkan dengan buku. Misalnya kita punya pulsa reguler 200.000, maka beli buku ini boleh menggunakan ini. Biasanya ada beberapa buku yang bisa dibeli dengan itu. Bisa di Indomaret, bisa menggunakan ini. Ada beberapa kartu kredit, ShopeePay, ada Dana, ada Doku, ada GoPay, dan redeem code. Atau misalnya kita punya kode misalnya kita dapat rewards misalnya, maka kita bisa menukarkan kode. Kita tinggal memilih jenisnya, dan buku tersebut akan masuk di akun kita, masuk di Google Play Buku yang kita miliki, dan kita siap membacanya. Ini tidak akan hilang Anda sekalian kecuali kita hapus. Ini tidak akan hilang selama kita gunakan akun tersebut dengan catatan bahwa akunnya jangan dilupa. Begitu pula dengan sandinya. Oke, baik, saya pikir itu Anda sekalian materi kita, 2 materi yang saya antarkan, ada Google Slide dan ada Google Play Buku. Ketika ada yang mau didiskusikan Anda, terbuka peluang kita untuk berdiskusi seperti apa dari 2 aplikasi ini. Silahkan bisa chat pribadi saya ketika kita tidak ada pertanyaan-pertanyaan urgent, atau ketika pertanyaannya bersifat umum dan semua teman-temannya bisa tahu, itu boleh, silahkan kita bisa diskusikan di grup-grup WhatsApp yang kita miliki. Oke, baik, saya pikir seperti itu materi kita hari ini. Anda sekalian silahkan dieksplor dari 2 materi ini, ada Google Slide dan ada Google Play Buku. Kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.